saya dari SMP Negeri 7 Takenon. Di sini saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Aceh Tengah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang kasus-kasus dilema ITK yang terjadi di sekolah Bapak dan bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Di sini kami minta kita saling diskusi, Pak. Kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan cara bagaimana Bapak mengatasinya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Pak. Baik, Bu, sebelum Ibu mengajukan pertanyaan, bolehkah saya tahu contoh seperti apa kasus yang terjadi di sekolah saya ini sehingga supaya bisa saya jawab? Contohnya dilema etika itu yang kasus-kasus itu biasa terjadi mungkin permasalahan anak-anak kita yang terjadi yaitu perkelahian antara siswa di mana mungkin ada orang tuanya yang tidak terima atau kasus anak kita yang tidak naik kelas dan di sini mungkin dilemanya itu adalah antara guru dengan guru yang lain. Ya. Bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, silakan, Bu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, saya ingin mengajukannya yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, baik Ibu, dari pertanyaan Ibu saya akan coba menjawab. Pertama sekali saya akan kasih kasus yang terjadi pada anak didik di sekolah ini. Saya mengenali permasalahan yang terjadi, mengumpulkan data-datanya, apa penyebab mereka itu bertikai, apa penyebab permasalahan itu ada, baru bisa kami mengambil kesimpulan dan bisa mengambil tindakan apa yang akan kami laksanakan. Seperti itu. Baik, Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, di mana anak itu mengaku benar ya Pak, tidak ada merasa bersalah atau mengaku bahwa mereka benar-benar tidak ada saling menyalahkan aja ya. Atau sama-sama mereka mengatakan bahwa dialah yang paling benar. Jika saya menghadapi kasus seperti itu, dan mungkin selalu menghadapi kasus seperti itu, kalau misalnya siswa itu bertikai di lapangan atau di dalam kelas, sewaktu kita tanya kenapa, dia pasti akan membela diri. Semua anak itu akan tanya sama-sama, dia pun membela diri bahwa dia itu benar, tanya sama sini dia pun membela diri benar. Tapi kami mengambil tindakan tidak akan menyalahkan anak itu dan akan menasihati kedua anak itu supaya mereka itu bisa berdamai dan tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, Ibu. Jadi begitu Pak ya, memang anak-anak tidak mau mengaku kesalahan, kebanyakan seperti itu Pak ya. Benar. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus tersebut? Prosedurnya sebelum membuat keputusan biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Selanjutnya saya akan verifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam permasalahan tersebut. Kemudian saya akan membuat keputusan bagaimana seharusnya tindakan yang kami ambil sehingga kedua anak tersebut tidak bertikai kembali. Hanya mungkin nasihat atau apa dari arahan-arahan dari kami sehingga anak itu tidak mengulangi perbuatan itu. Itu saja. Dan biasanya itu kita musyawarah antara guru Pak ya? Iya, nanti kami akan memanggil anak itu, memanggil guru yang hari itu mengatasi anak itu dan apa tindakan yang pantas untuk dia. Baik Pak ya, untuk selanjutnya Pak, kira-kira apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Hal-hal yang efektif dalam menyelesaikan masalah merupakan dilema etika adalah mencari siapa yang melihat urgensi
permasalahan tersebut dan berkomunikasi dengan semua pihak, lalu baru mengambil suatu keputusan. Ya. Oh, berarti seperti itu Pak ya? Ya. Baik, untuk soal yang selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang biasa dihadapi kasus di dalam sekolah Bapak ini? Tantangan itu biasanya dari apa gitu Pak? Yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan adalah bagaimana memberi pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas. Itu suatu tantangan yang berat. Bagaimana caranya kita mengambil suatu kepentingan, pengertian kepada dia, supaya dia bisa memahami lawannya dan lawan bisa memahami dia, sehingga merasa puas dengan hasil keputusan dari kepala sekolah dan dia tidak merasa dirugikan dan tidak ada rasa dendam di dalam hati di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Ya seperti itu. Ya Pak ya, itu merupakan tantangan biasanya setiap Ya, sekolah itu pasti. ada ya Pak. Karena setelah kita mengambil keputusan itu biasanya kita merasa, oh apakah sudah benar saya mengambil keputusan seperti itu Pak ya? Di awal-awal waktu kita panggil dia untuk menasehati dia tidak bisa langsung kita ke permasalahan dia. Dia harus kita bawa dulu kemana-mana ceritanya, baru nanti ke persoalan itu, sehingga hatinya bisa menerima apa penyelesaian yang akan diberikan sama dia. Itu saja. Benar Pak ya, memang kalau langsung kita mengambil keputusan atau mengambil tindakan kepada suatu kasus yang terjadi pada sekolah kita, biasanya itu langsung menjadi dilema untuk anak-anak Ya, ya, betul, ya. betul. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus di sekolah, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Untuk menyelesaikan masalah tidak ada jadwal tertentu dia, di mana permasalahan itu pada saat itu kami berusaha pada saat itulah kami selesaikan. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu untuk mengatasi masalah. Apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan pada saat itu, baru kita jadwalkan kapan lagi kita berkomunikasi sama dia atau sama orang tuanya. Ya. Betul Pak ya, karena kalau kita tangani langsung hari itu, maka penyelesaiannya nggak berlarut ya Pak Iya, ya, dan cepat. dan cepat terselesaikan, Ya, dan itu tidak membuat kita terpikir untuk penyelesaiannya ke depannya tidak tertunda-tunda ya Pak ya. Kalau tidak diselesaikan pada saat itu, anak itu mempunyai dendam. Kita takutnya setelah pulang sekolah dia akan berulang, apakah dia di sekolah ataupun di luar sekolah, di jalan seperti itu. Makanya harus diselesaikan pada saat itu. Selanjutnya begini Pak, Ya. apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu atau menangani pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah? Ada, Pak, itu harus ada. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan itu, saya harus melibatkan guru yang dekat sama dia, yang mau menginterogasi dia dan bisa mengeluarkan unek-unek dari anak itu, sehingga kita bisa mengambil keputusan, sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan pada saat itu juga. Jadi harus saya melibatkan guru-guru yang dekat sama dia. Jadi tidak bisa saya sendiri. Ya, Pak, ya. Karena Bapak jenjangnya di SD ya Pak Iya, ya, iya. karena dia diistilahkan ada wali kelas ya Pak Iya, ya. bukan hanya wali kelas, bukan hanya sebagai wali kelas. Di sekolah itu ada guru yang dia panuti, sehingga dia mengadunya sama ibu itu, dan ibu itulah yang bisa menyelesaikan masalah dia. Dia bawakan ke suatu tempat, apakah itu di kantor atau di luar kelas, disitulah dia masuk untuk mencari penyelesaian. Contohnya kalau seperti di sekolah kami yang jenjang SMP itu ada guru TK ya. Iya. Kalau di SD tidak ada bimbang, ya kami melibatkan wali kelas. Iya. Baik Pak, yang pertanyaan saya yang terakhir ini Pak,
Ya. Dari semua hal yang telah kita sampaikan, yang kita diskusikan dari awal tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, di mana kita pasti banyak kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah ini. Kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bapak dapat Bapak sampaikan kepada Bapak? Kami di SD tentunya beda kasus seperti di SMP. Di kasus SD itu kebanyakan kasus-kasus anak-anak yang hari ini baik, yang hari besok nantinya bertikai lagi. Jadi kami mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa kasus itu bisa diselesaikan di sekolah. Kami selesaikan dengan secara musyawarah. Dan apabila tidak diselesaikan dengan anak itu langsung, kami akan memanggil orang tua atau wali muridnya. Dari situlah kami membicarakan apa penyebab dari anak itu sehingga perilaku dia sama teman-temannya itu seperti itu. Hanya itu yang bisa saya simpulkan dari sekolah kami. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini antara SD dengan SMP itu memang ada perbedaan Pak ya. Dan kasus-kasus di SD itu tidak terlalu konflik ya Pak. Tidak. Karena sifat anak-anak itu masih sering terulang ya. karena antara mereka itu belum mengingat apa yang sudah kita sarankan, kita kasih nasihat ya Pak ya. Ya. Makanya kita sebagai guru pasti tidak akan jemu ya Pak Iya, harus tidak jemu. Tidak jemu, tidak bosan untuk memberikan nasihat arahan ya Pak ya. Iya. Jadi ini Pak, saya mengambil di sekolah Bapak karena memang antara SD dengan SMP itu kita saling keterkaitan ya Pak ya. Dan di sini kasus biar kami pun paham di SMP itu permasalahan kasus seperti apa di SD, dan kami pun juga pasti ini jadi pembelajaran kami ya Pak ya. Walaupun saya masih sebagai guru, tapi ini saya setelah belajar guru penggerak, maka saya harus bisa juga untuk menangani kasus-kasus yang sudah ada terjadi, dan itu jadi motivasi dan pembelajaran saya ke depannya untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak atas waktu dan sarannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berharga dan berguna untuk saya sebagai guru di SMP Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.